Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya M. Wahyuzi di Zimina Channel. Pada video kali ini saya ingin berbagi khusus untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin sekilas tentang bagaimana sebenarnya proses pelaksanaan munakasyah skripsi di fakultas kita selama masa pandemi seperti sekarang ini, dari proses pendaftaran sampai dengan proses input nilai munakasyah skripsi yang semuanya dilakukan secara daring. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam melalui semua proses pelaksanaan munakasyah skripsi dan dapat menjadi jawaban atas banyaknya pertanyaan mengenai hal ini dan setidaknya dapat mengurangi kesalahan-kesalahan dalam proses pelaksanaan munakasyah skripsi di fakultas kita. Sebelum saya paparkan secara lengkap, seperti biasa saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang belum subscribe channel ini, langsung saja klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi jika ada video-video terbaru dari saya, dan jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman yang lain melalui semua sosial media yang teman-teman miliki. Ada beberapa tahapan yang harus teman-teman lalui dalam pelaksanaan munakasyah skripsi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Yang pertama, teman-teman harus melakukan pemberkasan terlebih dahulu. Dalam proses pemberkasan ini perlu saya ingatkan kepada teman-teman agar menyiapkan berkas yang diperlukan lebih awal. Jangan sampai pada saat hari akhir pendaftaran baru teman-teman berusaha untuk melengkapi semua berkas yang diperlukan. Berkas utama yang harus teman-teman siapkan adalah transkrip nilai sementara dari si akad center. Untuk mendapatkan ini tentunya ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus teman-teman penuhi. Tentunya memerlukan proses dalam pembuatannya yang tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu hari. Sebelum mengurus transkrip nilai sementara ini, saya sarankan teman-teman harus memprint terlebih dahulu KHS teman-teman secara lengkap. Jangan hanya melihat pada handphone saja atau pada laptop saja. Kemudian cek dengan cermat satu persatu mata kuliah yang pernah teman-teman ambil. Yang perlu teman-teman cek kebenarannya pada KHS teman-teman adalah yang pertama, jumlah SKS pada setiap semester tidak boleh melebihi 24 SKS. Kemudian yang kedua, jumlah SKS keseluruhan sebelum ditambahkan dengan SKS skripsi. Dan yang ketiga adalah kebenaran kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Yang keempat, apakah ada mata kuliah ganda atau double yang harus teman-teman hapus terlebih dahulu. Dan yang terakhir, yang kelima, apakah ada nilai mata kuliah teman-teman yang belum masuk. Jika semuanya ini sudah lengkap dan benar, tidak ada lagi kesalahan, maka teman-teman akan lebih mudah mengurus dan mendapatkan transkrip nilai sementara dari si akad center. Tetapi jika ternyata KHS teman-teman masih ada yang bermasalah, segeralah melapor ke prodi masing-masing atau ke Mikwa fakultas untuk segera diperbaiki. Karena jika KHS teman-teman masih ada yang bermasalah, maka si akad center tidak akan dapat memproses transkrip nilai sementara milik teman-teman. Setelah semua berkas teman-teman lengkap, baru teman-teman dapat mengupload berkas ini sebagai syarat untuk mendaftar munakasyah skripsi. Dan jika berkas teman-teman dinyatakan lengkap dan dapat diterima, maka teman-teman akan mendapatkan nomor registrasi yang dapat digunakan untuk mendaftar munakasyah skripsi. Bagaimana cara pemberkasan ini secara lengkap dapat teman-teman lihat pada video yang linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Kemudian tahap yang kedua barulah teman-teman melakukan pendaftaran munakasyah skripsi secara online
melalui website resmi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Jika teman-teman sudah memiliki nomor registrasi, segeralah melakukan pengisian formulir pendaftaran yang sudah kami sediakan. Setelah itu, tahap yang ketiga, segeralah teman-teman melakukan penjadwalan. Dalam penjadwalan ini, teman-teman harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dosen pembimbing kapan waktu beliau bisa menguji skripsi teman-teman agar tidak terbentur dengan jadwal munakasyah skripsi bimbingan beliau yang lain. Jika jadwal sudah disepakati, baru teman-teman kirim jadwal tersebut juga melalui website resmi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Selanjutnya, tahap yang keempat, teman-teman melaksanakan munakasyah skripsi secara daring, baik melalui Zoom ataupun aplikasi meeting online dan video conference lainnya, sesuai kesepakatan dengan tim penguji skripsi pada jadwal yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, tahap yang kelima, jika munakasyah skripsi telah selesai dilaksanakan, sekretaris akan mengirimkan hasil munakasyah skripsi beserta dengan berita acara melalui link yang sudah ditentukan kepada subbagian Mikwa dan alumni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan nilai munakasyah siap untuk diinput untuk mendapatkan IPK akhir teman-teman dan sebagai bahan untuk pembuatan SK Yudisium teman-teman. Bagaimana proses pendaftaran, penjadwalan, sampai dengan input nilai munakasyah skripsi ini? Mari kita lihat dan ikuti sama-sama sampai selesai. Setelah teman-teman melakukan pemberkasan dan sudah mendapatkan nomor registrasi, segeralah mengisi formulir pendaftaran pada website resmi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Pada halaman beranda ini, teman-teman gulir ke bawah sampai pada bagian layanan akademik kemahasiswaan dan klik banner mendaftar munakasyah. Maka tab baru akan terbuka. Pada laman ini harusnya teman-teman sudah membaca secara keseluruhan isi laman ini pada saat teman-teman melakukan pemberkasan. Jadi langsung saja teman-teman gulir ke bagian paling bawah laman ini, maka di sini ada formulir pendaftaran munakasyah skripsi yang harus teman-teman isi dengan perlahan dan cermat. Pengisian tidak boleh salah karena akan berdampak pada kesalahan data pada tahap berikutnya. Pengisian formulir ini menggunakan huruf kapital atau huruf besar, dan jangan lupa untuk membaca petunjuk pengisian yang ada di bawah setiap item pertanyaan. Isi alamat email dengan email teman-teman yang aktif dan nomor registrasi dengan benar. Kemudian isi nama sesuai ijazah terakhir dan pilih jenis kelamin. Selanjutnya tempat tanggal lahir dan nama orang tua, di sini cukup nama ayah saja. Kemudian masukkan NIM teman-teman dan nomor induk kependudukan dengan format ketik NIK, spasi, baru nomornya seperti contoh ini. Selanjutnya pilih jurusan atau prodi teman-teman dan masukkan nomor WA yang selalu aktif. Berikutnya pilih nama dosen pembimbing bidang konten dan metode penelitian, dan nama dosen pembimbing bahasa dan teknik penulisan. Ketik judul skripsi dengan benar menggunakan huruf kapital dan juga kode mata kuliah skripsi. Selanjutnya isi jumlah SKS, jumlah nilai, dan IPK dengan benar sesuai yang tertera pada transkrip nilai sementara dari si Akad Center. Ingat penulisannya menggunakan tanda koma, bukan tanda titik. Kemudian isi alamat dengan alamat teman-teman sekarang dan isi data penunjang sesuai arahan pengisian sampai selesai. Jika sudah selesai dan dipastikan tidak ada salah dalam pengisiannya, tinggal teman-teman klik tombol kirim.
Setelah teman-teman klik tombol kirim, semua data yang teman-teman isi tadi langsung akan masuk secara otomatis ke dalam aplikasi Sistem Input Data Munakasyah Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin yang sudah saya buat sebelumnya pada Microsoft Excel seperti ini. Data isian teman-teman tadi akan masuk pada menu Input Data Online. Di sini bisa teman-teman lihat banyak sekali data online yang sudah masuk. Data ini akan selalu update setiap saat jika ada teman-teman yang mengisi formulir pendaftaran. Karena worksheet ini sudah terhubung langsung dengan formulir pendaftaran tadi. Selanjutnya data online ini kami pindahkan ke dalam data offline agar datanya lebih rapi, tidak ada data ganda, dan sudah tersusun sesuai dengan nomor registrasi teman-teman. Sampai di sini proses pendaftaran telah selesai. Selanjutnya masuk ke proses penjadwalan. Segeralah berkonsultasi dengan dosen pembimbing terlebih dahulu untuk menentukan kapan waktu pelaksanaan munakasyah teman-teman bisa dilaksanakan. Konsultasi ini penting karena hanya dosen pembimbing yang tahu kapan waktu beliau yang kosong dan bertujuan untuk menghindari jadwal terbentur dengan jadwal munakasyah mahasiswa bimbingan beliau yang lain. Jika waktu pelaksanaan telah disepakati, barulah teman-teman kirim jadwal munakasyah dengan cara kembali pada beranda website resmi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, kemudian klik banner kirim jadwal munakasyah. Di sini teman-teman diminta untuk mengisi jadwal munakasyah skripsi online. Isi formulir ini dengan perlahan dan cermat sesuai hasil kesepakatan dengan dosen pembimbing tadi. Dan pengisian paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan munakasyah dilaksanakan. Isi nomor pendaftaran dan nama dengan benar, kemudian NIM dan pilih jurusan atau prodi teman-teman. Ketik judul skripsi dengan benar, jangan sampai ada yang salah. Baru pilih nama dosen pembimbing teman-teman. Kemudian pilih hari dan tanggal munakasyah. Yang sering salah di sini adalah format penulisan tanggal. Untuk menghindari kesalahan ini, jika teman-teman menggunakan Google Chrome, bisa langsung mengklik gambar kalender ini dan klik tanggal yang diinginkan. Terakhir, pilih waktu munakasyah. Di sini teman-teman juga bisa melihat jadwal yang sudah masuk sebelumnya dengan mengklik link yang ada di sini. Dan jika semua data di atas sudah dipastikan benar, akhiri dengan mengklik tombol kirim. Maka akan muncul ucapan terima kasih seperti ini. Untuk melihat jadwal teman-teman apakah sudah masuk atau belum, teman-teman bisa mengklik link yang ada di sini. Maka jadwal yang sudah masuk akan terbuka dan teman-teman bisa mencek jadwal teman-teman masing-masing. Kemudian data yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam menu jadwal pada aplikasi Sistem Input Data Munakasyah tadi. Data yang sudah masuk dalam sistem ini, kemudian kami kirimkan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan untuk ditentukan siapa saja tim penguji skripsinya. Jika kami sudah menerima kiriman balasan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, siapa saja yang ditunjuk beliau untuk menjadi tim penguji skripsi, langsung kami masukkan ke dalam menu tim penguji. Di sini bisa teman-teman lihat secara otomatis data isian dari teman-teman tadi juga sudah lengkap masuk semua pada menu ini. Kami tinggal memasukkan siapa saja yang menjadi tim penguji skripsinya dan menentukan siapa yang akan menjadi sekretaris seperti ini. Jika sudah lengkap seperti ini, baru kami bikin SK tim penguji skripsinya. Sebagai contoh di sini SK atas nama Nela Novitasari.
Karena semua data yang ada di sini sudah terhubung dengan SK tim penguji skripsi, maka kami tinggal memasukkan angka barisnya saja di sini. Maka secara otomatis data atas nama Nela Novitasari tadi sudah masuk semua di sini. Dari nama, NIM, judul skripsi, dan tim penguji skripsinya. Kami copy nama dan NIM-nya untuk menyimpan SK tim penguji ini dalam format file PDF dan menyimpannya pada folder sesuai tanggal munakasah skripsi sebagai arsip Mikwa FTK dan juga untuk dibagikan kepada tim penguji skripsi. Jika file SK tim penguji skripsi ini sudah siap, segera akan kami bagikan melalui grup WA Munakasah Skripsi beserta belangko penilaian dan berita acara Munakasah Skripsi seperti ini. Selanjutnya teman-teman yang sudah mendapatkan SK tim penguji skripsi secepatnya membagikan kepada tim penguji skripsi beserta naskah skripsinya melalui grup WA sementara yang telah teman-teman buat sebelumnya. Idealnya memang 3 hari sebelum hari pelaksanaan semua berkas ini harus sudah dibagikan. Tetapi terkadang ada saja kendala di lapangan yang mengakibatkan keterlambatan dalam pembagian berkas ini. Jika semua berkas ini sudah dibagikan dan tidak ada lagi perubahan tim penguji skripsi teman-teman sudah siap melaksanakan munakasah skripsi secara daring baik melalui Zoom atau aplikasi meeting online dan video conference lainnya sesuai kesepakatan dengan tim penguji skripsi pada jadwal yang sudah ditentukan. Jika pelaksanaan munakasah sudah selesai dilaksanakan, sekretaris akan mengirim dan mengupload hasil dan berita acara munakasah skripsi paling lambat 3 hari setelah hari pelaksanaan melalui link yang sudah ditentukan. Kiriman dari sekretaris ini kami masukkan ke dalam menu nilai online dan secara otomatis nilai offline juga sudah terisi dengan lengkap seperti ini. Di sini bisa kita lihat datanya berupa nama, NIM, tempat tanggal lahir, jurusan atau prodi, jenis kelamin, judul skripsi, nilai munakasah, nilai huruf, bobot, jumlah nilai keseluruhan, SKS sebelum sidang, jumlah SKS keseluruhan, IPK sebelum sidang, IPK akhir, dan tanggal munakasah. Data ini juga secara otomatis akan masuk ke dalam menu SK Yudisium sebagai bahan dalam pembuatan SK Yudisium teman-teman. Demikianlah proses pelaksanaan munakasah skripsi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Semoga teman-teman dapat melalui semua tahapan-tahapan yang telah kami jelaskan tadi dengan baik dan tentunya mendapatkan hasil yang memuaskan. Sebelum video ini saya akhiri, sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, langsung saja klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan jika menurut teman-teman video ini bagus dan bermanfaat, silahkan beri like dan komentar pada kolom komentar. Dan jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman yang lain melalui semua sosial media yang teman-teman miliki. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.